Karena kalau aku melatihmu, keadaannya akan begini setiap hari, Liv. Kamu rasa kamu bisa terima? Gymmu bagus. Jauh lebih bagus dulu sebelum ada lubang di jendelanya. Ya, itu cuma terima kasih dariku, bro. Sekarang apa kamu lihat, pacarku? Aku nggak tahu sama sekali. Oke, kalau kamu melihatnya, kasih tahu kalau aku lagi cari dia. Kalau aku tahu kamu tahu dia di mana, anggap saja jendela pecah itu bakal jadi kekhawatiran paling ringan baginya. Ya, ayo, hajar dia. Ayo, hajar dia. Ya, Andi, hajar. kita sebaiknya balik ke asrama. Kalau kita ketahuan di klub tarung ilegal, kita pasti kena masalah. Ayahku bakal sumbang satu perpustakaan buat keluarga kita dari sini. Ayo, kamu pacarku seharusnya di sisiku saat aku mau. Ayo, Kenapa orang-orang mau nonton mereka bertarung? tinju. Ayo, hajar. Barbar banget. Ayo, Bash, angkat pertahananmu. Ayo, hajar. Ayo. Ayo. Hajar dia. Wow. Bas. Ayo. Bas. Ayo, Bas. Wow. Oh, maaf sayang. Kamu boleh cari aku di kamar mandi. Kalau kamu mau. Ayo. Kamu bercanda, Olivia. Dia lecehkan aku, kenapa kamu marah? Kamu sendiri yang pakai baju ini dan cari perhatian kayak wanita murahan. Enggak. Andi, tolong lepaskan aku. Sayang, kamu sangat polos. Aku suka itu. Tapi kalau kamu pakai baju murahan, aku harus lindungi kamu. Kamu keterlaluan sekali, Andi. Dan kamu mabuk. Aku pergi dulu. Kamu gak akan kemana-mana, Olivia. Karena kamu milikku. Ingat itu, kamu milikku. Atau kamu sudah gak peduli kalau ibumu mati, ha? Hah? Operasi cara untuk ibumu sembuh, Olivia. Tolong, selamatkan ibuku. Aku bakal bayar. Aku bakal lakukan apapun, tolong. Aku bakal lakukan apapun. Aku yang bayar semua biaya medis ibumu sejak ayahmu kena kasus penipuan dan kabur. Jadi sebaiknya kamu mulai tunjukkan rasa hormat padaku, oke? Aku bakal tunjukkan rasa hormat padamu, tapi nggak ada. Cukup! Aku terlalu baik sama kamu. Sepertinya aku perlu tunjukin cara jadi pacar yang baik. Andi, ku mohon, jangan. Ku dengar kamu mau bertarung. Gigiku! Kamu buat gigiku copot! Aku cuma mau ajari kamu sopan santun. Di klub ini, kami nggak pukul cewek. Ya, betul. Ya, titik. Aku bakal habisi kau ya. Aku kira kamu pengecut yang cuma berani lawan cewek. Kamu mau bertarung? Ayo. Masuk ring sama aku. Ayo masuk, kalau berani. Ayo. Sudah kuduga. Ayo kita pergi dari sini. Olivia, jangan bergerak atau aku bersumpah. Ancamannya buat aku muak. Ayo. Aku nggak mau pergi sama kamu. Hei! Hei, kamu tahu harusnya tinggalin bajingan itu kan? Itu bukan urusanmu. Kenapa aku merasa seperti ini? Aku baru saja selamatkan kamu. Jadi ini urusanku. Kamu selamatkan aku setelah menghajar orang lain? Itu bukan aksi heroik, itu barbar. Barbar. Itu pendapatmu tentang aku? Iya, dan gak dewasa. Bertahan sama cowok yang perlakukan kamu kayak sampah itu dewasa? Kamu gak merasa pantas diperlakukan dengan baik? Astaga, matanya. Rasanya aku bisa tenggelam dan mati di dalam tatapannya. Sadar, Olivia. Kamu bahkan gak tahu namanya. Aku Sebastian. Bash.
Terima kasih. Bash, tapi kamu nggak tahu apapun tentang aku, jadi tinggalin aku sendiri. Astaga, matanya. Andi? Apa yang kamu lakukan di Tenang, sini? Olivia sayang. Astaga, aku benci saat kamu takut padaku. Aku memang takut padamu, Andi. Kamu mencekikku. Sekarang aku datang buat minta maaf. Ambil ini. Kurasa kamu mau bilang terima kasih. Enggak, Andi. Aku mau bilang kita harus putus dan kamu perlu bantuan. Oh ya? Kamu yang butuh bantuan, Olivia, untuk tagihan medis ibumu. Kamu nggak berhak tinggalkan aku. Sekarang aku mau keluar sama temanku, dan kamu akan renungkan perbuatanmu di sini. Kalau kamu nggak perbaiki sikapmu itu saat aku kembali ke asrama, aku akan bayar satu lagi untuk ibumu. Batu nisannya. Kamu gila. Aku tahu kamu bertingkah gara-gara petinju semalam. Tapi kalau aku lihat kamu bersama dia lagi, aku akan hancurkan dia, Olivia. Kamu tahu aku bisa. Aku nggak mau kamu terlihat seperti laki-laki. Lebih baik jangan potong rambutmu tanpa izin. Begini saja mulai sekarang. Kamu harus izin buat semua hal, oke? Kamu nggak merasa pantas diperlakukan dengan baik. Aku harus selamatkan diriku sendiri. Aku harus cari jalan keluar. Die schauen sich aus und dann da sind sie nicht wie eine Puppe und Haus mit nem Party. Ich check das nur als Blitz oder Tageslicht aus. Ja, ich hab Aku bisa rasakan tatapanmu. Kami buka jam 11. Lagian kamu bukan klien biasa kami. Benar. Aku mau berterima kasih untuk... Aku nggak butuh terima kasihmu. Dan percakapan ini sudah selesai. Kecuali kamu bilang satu hal. Bilang kamu sudah putus dengannya. Aku nggak bisa. Kalau aku putus dengannya, dia pasti berhenti bayar tagihan medis ibuku dan dia mungkin akan targetkan kamu. Ini rumit. Gak seharusnya. Kamu menghakimi padahal kamu sendiri bertarung di klub ilegal demi uang. Aku lawan pria yang daftar untuk lawan aku. Bukan cewek yang gak mau putus dari pacar brengseknya. Itu alasan aku kesini. Aku mau kamu ajari aku. Kamu nggak mau Andi pukul aku kan? Kalau begitu ajari aku bela diri. Daripada tinggalkan dia. Aku nggak bisa, atau dia akan sakiti ibuku atau kamu. Dengar, kamu mau latih aku atau enggak? Aku ada pertandingan besar seminggu lagi. Aku gak bisa buang-buang waktu. Lagian, aku harus sentuh kamu untuk latih kamu. Aku gak mau kamu kena masalah lagi. Aku akan baik-baik saja. Oh ya? Kamu bakal baik-baik saja dengan ini? Karena kalau aku melatihmu, keadaannya akan begini setiap hari, Liv. Kamu rasa kamu bisa terima? Astaga, itu Andi. Gymmu bagus. Jauh lebih bagus dulu sebelum ada lubang di jendelanya. Ya, itu cuma terima kasih dariku, bro. Sekarang apa kamu lihat, pacarku? Enggak, bro. Kalau kamu nggak pergi, aku akan telepon polisi. Silakan saja telepon mereka dan ucapkan salam ke Pak Bailey karena dia orang dalam. Sekalian saja bilang tentang klub tarung ilegal yang sering kamu datangi. Sekarang jawab pertanyaanku. Ini di mana Olivia?
Aku nggak tahu sama sekali. Oke, kalau kamu melihatnya, kasih tahu kalau aku lagi cari dia. Kalau aku tahu kamu tahu dia di mana, anggap saja jendela pecah itu bakal jadi kekhawatiran paling ringan baginya. Maaf. Aku nggak tahu apa yang aku pikirkan. Nggak, aku yang seharusnya minta maaf. Aku yang libatkan kamu dalam masalah ini. Aku akan melatih kamu. Tapi setelah selesai, kita kembali jadi orang asing. Tentu saja, dia pikir aku orang gila dengan sindrom Stockholm. Kalau aku nggak bisa buat dia putus, setidaknya aku nggak akan jadi alasan dia disakiti bajingan itu. Sepakat. Besok, siang. Jangan telat. Pukul aku. Lagi. Apa? Aku sudah berusaha. Kamu nggak berusaha. Kamu takut. Kamu mau bertahan hidup? Pukul aku sekuat tenaga. Ayo. Tolong, dokter, selamatkan ibuku. Ingat itu, kamu milikku. Aku mohon jangan. Bash. Ayo, menjauhlah dariku. Aku seharusnya, tapi kenapa aku nggak mau? Ayo, lepaskan aku. Mau jawab telepon. Bahkan setelah diperlakukan begitu, dia tetap lari ke sisinya. Bahkan saat aku ada di sini. Kamu nggak baik untuknya, Bash. Lepaskan dia. Sial, ini Andi. Kupikir rumah sakit yang telepon soal ibuku. Kamu pikir ini permainan? Kalau kamu nggak mau anggap serius dan belajar melindungi diri, jangan buang waktuku. Kamu nggak tahu tentang aku, Bash. Aku anggap ini serius lebih dari yang kamu kira. Kalau kamu cuma mau hakimi aku nggak butuh kamu. Oh ya? Kamu hebat sekarang? Kamu nggak butuh aku? Sial, dia cantik. Astaga, kenapa aku mau dia lebih dekat sama aku sekarang? Lepaskan aku darimu. Aku ada di atasmu. Apa yang akan kamu lakukan? Nggak masuk akal. Seminggu sebelum pertandingan besar dan kamu malah berguling-guling sama cewek kampus. Dan siapa kamu? Maaf, aku nggak bermaksud alihkan perhatiannya dari klub tarung ini. Pertandingan ini bukan di klub, tapi tinju Matty, resmi. santai. Jangan suruh aku santai saat aku sudah korbankan segalanya buat melatih kamu. Pertandingan ini segalanya, Bash. Ini satu-satunya Keluar jalan. dari Boston dan jauh dari ayah. Benar sekali. Jadi fokus dan usir dia dari sini. Bakal ada banyak cewek saat kamu jadi pro. Enggak, Kamu beneran brengsek. Dia cewek baik. Ya, terlalu baik buat kamu. Kamu bajingan. Bajingan yang benar. Dia bakal hancurkan kamu dan kamu tahu itu. Dengar, Bash. Kita harus menang pertandingan ini. Jangan biarkan dia menghambat kita. Aku nggak bisa berhenti pikirin kamu, Liv. Aku perlu rasakan tubuhmu menempel di tubuhku lagi. lalu apa yang akan kamu lakukan? Lihat sayang, kita kayak Jack and Rose. Titane. Kamu lompat, aku lompat.
Janji ya. Selalu. Makasih. Buat masa depan. Buat masa depan. Tunggu sebentar. Gak apa-apa. Iya. Iya. Kamu lompat. Aku enggak. Pergilah, Ryan. Perusahaanmu, kerjaan bisnismu, sekarang semua milikku, sayang. Aku, Ryan Chase, CEO perusahaan Chase. Triliunan termuda di bawah 30 tahun di Forbes. Tunanganku, Mia coba bunuh aku. Dia racuni aku, dorong aku dari kapal pesiar. Aku selamat tapi kehilangan suaraku. Kerajaan bisnisku dan hidupku. Tapi nasib baik berpihak padaku. Cewek ini bisu, tapi dia orang paling baik yang pernah aku temui. Gak apa-apa. Dia selamatkan aku. Kasih aku kesempatan hidup kedua. Kamu gak apa-apa. Aku kayak kamu. Aku juga gak bisa ngomong. Tapi hilang suara bukan berarti menyerah sama hidup. Yang di dalam sini bicara lebih keras daripada suaramu sendiri. Restoranku butuh tambahan orang, cuma kerjaan kasar. Bayarannya kecil tapi paling gak dapat tempat tidur. Lebih baik daripada tidur di sampah. Mia, kamu curi perusahaanku. Coba bunuh aku. Ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Bersulang. Bau apa ini? Gak tahu apa itu. Oh, bau banget. Sofia, kamu sudah gila ya? Ini bukan dapur umum. Kamu gak boleh bawa gelandangan masuk ke restoranku. Dia bukan gelandangan. Dia butuh kerjaan. Tapi dia kayak gembel. Oh, astaga, baunya saja bisa bikin tikus got kabur. Cepat usir dia dari sini. Halo, bisa dengar gak? Kok kamu bisa pede masuk ke sini? Bau busuk kayak mayat, kayak bangkai sampai lalat saja kabur. Kamu mau bikin pelangganku takut atau apa? Dia bisa kerja. Dia kuat. Lebih kuat dari semua yang aku temui. Kuat? Dia itu cuma tikus got. Lihat dia. Kotor banget, bahkan gak pantas buat pel lantai. Dia bisa sikat toilet, angkat barang, atau perbaiki keran rusak di belakang kan?
Usir dia dari sini. Aku nggak mau ada sampah nodai restoranku. Dasar anak durhaka. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Terus begini caramu buat balas budi. Sekali lagi kamu begitu, malam ini kamu tidur di trotoar. Kerja gratis? Ada apa ini? Kamu ada pengalaman kerja nggak, Nak? Kita lagi kekurangan orang di sini. Kamu diterima. Kekuasaan Ryan sudah berakhir. Sekarang, ini kerajaanku. Bumi ya, kamu gak berhak masuk perusahaan Chase tanpa persetujuan Dewan. Kamu yakin soal itu? Terakhir aku cek, aku pewaris tunggal dari perusahaan Chase. Ryan hilang, bukan mati. Dewan belum kasih izin transfer kepemilikan. Hilang? Sudah 2 bulan dia nggak ada. Kayaknya kamu kebanyakan berhayal. Bahkan kalau dia mati, kamu tetap gak berhak. Kamu tunangannya, bukan pewaris. Tunangannya? Ayolah, kami sudah menikah berbulan-bulan. Mulai hari ini aku istri Ryan Chase. Pewaris sah seluruh kerajaan bisnis ini. Konyol, setauku, dia belum belikan cincin tunanganmu. Menikah apanya? Kami diam-diam saja. Dia nggak mau media ganggu kehidupan pribadi kami. Sini aku lihat. Kamu nggak waras. Perusahaan Case cuma pakai satu aturan. Kalau Ryan masih hidup, dia yang berkuasa. Kalau dia mati, perusahaannya bakal hancur duluan sebelum sempat jatuh ke tanganmu. Berani ngomong lagi, aku hancurkan kamu. Sekarang juga. Coba saja. Tarik batuknya. Tim hukum kami bakal pastikan kamu habiskan sisa hidupmu buat sikat toilet di penjara. Jalankan rencana cadangan. Kalau Ryan nggak muncul juga 3 hari lagi. Lanjutkan ambil alih. 3 hari, Thomas. Itu batas waktumu. Sebarkan ke semua media. Aku pasang hadiah 100 miliar. Temukan bos kita sekarang. Simpan saja, Nak. Sudah 2 bulan. Belilah baju yang layak sedikit. Terima kasih. Potong rambutmu, kamu bakal jadi ganteng. Buat apa kamu kasih uang ke gelandangan itu? Dia sudah setuju kerja tanpa digaji. Dia tetap karyawan, Diane. Kamu mau dia kerja gratis? Kamu sudah setuju. Kalau dia minta digaji, mending dia keluar saja. Kamu mau bantah? Ayo ngomong. Dasar orang bisu menyedihkan. Ryan gak menyedihkan. Cukup, Diane. Kamu sudah kelewatan. Apa aku salah? Oh, ayolah. Jangan bilang kamu mulai kasihan sama dia sekarang. Kenapa nggak sekalian saja nikahkan dia sama Sofia? Biar 2 orang bisu ini sengsara bareng. Baiklah, kami bakal menikah.
lalu seluruh gajiku buat dia. Konyol banget. Kamu mau menikah sama gelandangan? Kamu pasti sama bodohnya kayak ibumu. Cukup, Diane. Sofia, nggak bakal kubiarkan kamu lakukan ini. Kamu memang beda, tapi pantas dapat yang lebih baik, jauh lebih baik. Oh, sadarlah James. Gelandangan ini cowok terbaik yang bakal Sofia dapat. Ayah, aku gak malu sama dia. Dia kerja keras tiap hari dan gak pernah mengeluh. Dibanding sama cowok-cowok yang selalu hina aku. Sofia, hari pernikahanmu harusnya... Pernikahan asli gak perlu hotel bintang 5. Cukup orang yang baik sama aku. Paling gak di belakangku dia gak hina aku bisu. Maaf, aku sudah gagal. Lindungi anak sendiri aku nggak bisa. Kalau kamu enggak selamatkan aku di gang itu, aku pasti sudah mati. Sekarang giliran ku lindungi kamu, Sofia. Aku janji, aku bakal lindungi kamu dengan nyawaku. Baiklah, ambil gajimu yang berharga itu dan pergi dari sini. Kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan hadapi dunia. Wow, kau aslinya memang seganteng ini? Ya, sekarang aku milikmu seutuhnya. Makasih. Kamu sudah tunjukkan kalau aku pantas dicintai. Enggak, aku yang makasih. Kamu memanusiakan aku. Apa? Oh, aku tahu. Baru sadar kalau suamimu ternyata keren banget. Kayaknya aku hoki banget. Dua bulan setelah hilangnya Raja Wall Street Ryan Chase, secara misterius, perusahaan Chase tawarkan hadiah 100 miliar bagi siapapun yang punya info. James! James, cepat ke sini! Sofia! Sofia! Cepat turun ke sini! Tunggu, apa kamu triliuner yang hilang itu? Siapa kamu sebenarnya? Ria, kamu beneran triliuner? Perusahaan Chase umumkan, kalau Ryan Chase nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial,
Kalau aku mengaku sekarang, rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Dayen. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sofia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku dan mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sofia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa? Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Ria, kamu beneran triliuner? Perusahaan Chess umumkan, kalau Ryan Chess nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial, kalau aku mengaku sekarang, rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Dayen. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sofia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku dan mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sofia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa? Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Operasi ayahmu butuh biaya 10 miliar. Dia gak ada asuransi, gak ada uang, gak ada tindakan. Tolong, jangan biarkan dia mati. Diana, dia punya uangnya. Sayang, tunggu. Aku ke sana. Tolong, aku mohon banget. Dia harus operasi, dokter bilang biayanya 10 miliar. Jadi kamu merangkak balik ke sini. Tahu nggak? Harusnya kamu begini waktu ayahmu kasih restoran anakku ke orang lain. Dia sekarang. Aku mohon. Biarkan saja dia mati. Kalau dia mati, semuanya bakal jadi milikku. Restoran ini, uang ini, semuanya milikku. Bagaimana kalau kamu galang dana saja atau yang lain? Bilang Ryan ketemu. Kami sudah periksa semua catatan jet pribadi, semua hotel, dan semua pelabuhan. Dia lenyap. Terus cari. Gali tiap gang di New York kalau perlu. Mia si wanita gila itu sudah merencanakan pesta kemenangannya. Kalau aku balik sekarang, tamatlah semua. Tapi aku gak bakal biarkan Sofia menderita. Kamu mau pukul aku? Silahkan, coba saja. Polisi bakal datang secepat kilat dan kamu sendiri yang bakal kena batunya. Tahu nggak? Harusnya aku usir kamu dari dulu banget. Jangan sentuh istriku! Jangan sentuh istriku! Kamu bisa ngomong? Keren. Jadi kamu bisa ngomong. Kamu mau banget uang itu, kenapa nggak minta-minta di jalanan saja? Itu keahlianmu kan? Aku mau kerja gratis seumur hidupku. Tolong selamatkan ayahku.
Oh, mengharukan sekali. Tapi bukan urusanku. Kamu bilang tanpa operasi itu ayahmu bakal mati. Kalau dia mati, kamu gak bakal dapat sepeser pun dariku. Kamu tahu nggak, bakal semudah ini kan? Kamu ancam aku? Teruskan saja. Nanti kalian berdua akan aku buang buat dimakan tikus di belakang. Jangan ganggu dia. Baiklah, kami pergi sekarang. Tamat riwayatmu. 1 jam lagi seluruh kerajaan bisnis bernilai triliun ini jadi milikku. Ratus orang sudah cari dia ke seluruh New York. Terus kamu bilang, kita masih belum temukan apapun. Thomas, ini aku. Aku balik. Ya, ayo. Ayo, hajar dia. Ayo, hajar dia. Andi, kita sebaiknya balik ke asrama. Kalau kita ketahuan di klub tarung gelaga, kita pasti kena masalah. Ayahku bakal sumbang 1 perpustakaan buat keluarga kita dari sini. Ayo, kamu pacarku seharusnya di sisiku saat aku mau. Ayo. Kenapa orang-orang mau nonton mereka bertarung? Ayo, hajar. Barbar banget. Ayo Bash, angkat pertahananmu. Ayo, hajar. Ayo. Bas. Hajar dia. Bas. Ayo. Hajar dia. Wow. Bas. Ayo. Bas. Ayo, Bas. Wow. Oh, maaf sayang. Kamu boleh cari aku di kamar mandi. Kalau kamu mau. Ayo. Kamu bercanda, Olivia. Dia lecehkan aku. Kenapa kamu marah? Kamu sendiri yang pakai baju ini dan cari perhatian kayak wanita murahan. Enggak. Andi, tolong lepaskan aku. Sayang, kamu sangat polos. Aku suka itu. Tapi kalau kamu pakai baju murahan, aku harus lindungi kamu. Kamu keterlaluan sekali, Andi. Dan kamu mabuk. Aku pergi dulu. Kamu gak akan kemana-mana, Olivia. Karena kamu milikku. Ingat itu, kamu milikku. Atau kamu sudah gak peduli kalau ibumu mati, hah? Operasi cara untuk ibumu sembuh, Olivia. Tolong, selamatkan ibuku. Aku bakal bayar. Aku bakal lakukan apapun, tolong. Aku bakal lakukan apapun. Aku yang bayar semua biaya medis ibumu sejak ayahmu kena kasus penipuan dan kabur. Jadi sebaiknya kamu mulai tunjukkan rasa hormat padaku, oke? Aku bakal tunjukkan rasa hormat padamu, tapi nggak ada. Cukup! Aku terlalu baik sama kamu. Sepertinya aku perlu tunjukin cara jadi pacar yang baik. Andi, ku mohon, jangan. Ku dengar kamu mau bertarung. Gigiku! Kamu buat gigiku copot! Aku cuma mau ajari kamu sopan santun. Di klub ini, kami nggak pukul cewek. Ya, betul. Ya, titik. Aku bakal habisi kau ya. Aku kira kamu pengecut yang cuma berani lawan cewek. Kamu mau bertarung? Ayo. Masuk ring sama aku. Ayo masuk, kalau berani. Ayo. Sudah kuduga. Ayo kita pergi dari sini. Olivia, jangan bergerak atau aku bersumpah. Ancamannya buat aku muak. Ayo. Aku nggak mau pergi sama kamu. Hei, kamu tahu harusnya tinggalin bajingan itu kan? Itu bukan urusanmu. Kenapa aku merasa seperti ini?
Aku baru saja selamatkan kamu, jadi ini urusanku. Kamu selamatkan aku setelah menghajar orang lain? Itu bukan aksi heroik, itu barbar. Barbar? Itu pendapatmu tentang aku? Iya, dan gak dewasa. Bertahan sama cowok yang perlakukan kamu kayak sampah itu dewasa? Kamu gak merasa pantas diperlakukan dengan baik? Astaga, matanya. Rasanya aku bisa tenggelam dan mati di dalam tatapannya. Sadar, Olivia. Kamu bahkan gak tahu namanya. Aku Sebastian. Bash. Terima kasih. Bash, tapi kamu gak tahu apapun tentang aku, jadi tinggalin aku sendiri. Astaga, matanya. Andi? Apa yang kamu lakukan? Tenang, di sini? Olivia sayang. Astaga, aku benci saat kamu takut padaku. Aku memang takut padamu, Andi. Kamu mencekikku. Sekarang aku datang buat minta maaf. Ambil ini. Kurasa kamu mau bilang terima kasih. Enggak, Andi. Aku mau bilang kita harus putus dan kamu perlu bantuan. Oh ya? Kamu yang butuh bantuan, Olivia, untuk tagihan medis ibumu. Kamu nggak berhak tinggalkan aku. Sekarang aku mau keluar sama temanku, dan kamu akan renungkan perbuatanmu di sini. Kalau kamu nggak perbaiki sikapmu itu, saat aku kembali ke asrama, aku akan bayar satu lagi untuk ibumu. Batu nisannya. Kamu gila. Aku tahu kamu bertingkah gara-gara petinju semalam. Tapi kalau aku lihat kamu bersama dia lagi, aku akan hancurkan dia, Olivia. Kamu tahu aku bisa. Aku nggak mau kamu terlihat seperti laki-laki. Lebih baik jangan potong rambutmu tanpa izin. Begini saja mulai sekarang. Kamu harus izin buat semua hal, oke? Kamu gak merasa pantas diperlakukan dengan baik? Aku harus selamatkan diriku sendiri. Aku harus cari jalan keluar. Die schauen sich aus und dann da sind sie nicht wie eine Puppe im Haus mit nem Party. Ich check das nur als Blitz oder Tageslicht aus. Ja, ich hab... Aku bisa rasakan tatapanmu. Kami buka jam 11. Lagian kamu bukan klien biasa kami. Benar. Aku mau berterima kasih untuk... Aku gak butuh terima kasihmu. Dan percakapan ini sudah selesai. Kecuali kamu bilang satu hal. Bilang kamu sudah putus dengannya. Aku nggak bisa. Kalau aku putus dengannya, dia pasti berhenti bayar tagihan medis ibuku dan dia mungkin akan targetkan kamu. Ini rumit. Gak seharusnya. Kamu menghakimi padahal kamu sendiri bertarung di klub ilegal demi uang. Aku lawan pria yang daftar untuk lawan aku. Bukan cewek yang gak mau putus dari pacar brengseknya. Itu alasan aku kesini. Aku mau kamu ajari aku. Kamu nggak mau Andi pukul aku, kan? Kalau begitu ajari aku bela diri. Daripada tinggalkan dia. Aku nggak bisa, atau dia akan sakiti ibuku atau kamu. Dengar, kamu mau latih aku atau enggak? Aku ada pertandingan besar seminggu lagi. Aku nggak bisa buang-buang waktu. Lagian, aku harus sentuh kamu untuk latih kamu. Aku nggak mau kamu kena masalah lagi. Aku akan baik-baik saja. Oh ya? Kamu bakal baik-baik saja dengan ini? Karena kalau aku melatihmu, keadaannya akan begini setiap hari, Liv. Kamu rasa kamu bisa terima? Astaga, itu Andi.
Gymmu bagus. Jauh lebih bagus dulu sebelum ada lubang di jendelanya. Ya, itu cuma terima kasih dariku, bro. Sekarang apa kamu lihat, pacarku? Enggak, bro. Kalau kamu nggak pergi, aku akan telepon polisi. Silakan saja telepon mereka dan ucapkan salam ke Pak Bailey karena dia orang dalam. Sekalian saja bilang tentang klub tarung ilegal yang sering kamu datangi. Sekarang jawab pertanyaanku. Ini di mana Olivia? Aku nggak tahu sama sekali. Oke, kalau kamu melihatnya, kasih tahu kalau aku lagi cari dia. Kalau aku tahu kamu tahu dia di mana, anggap saja jendela pecah itu bakal jadi kekhawatiran paling ringan baginya. Maaf. Aku nggak tahu apa yang aku pikirkan. Enggak, aku yang seharusnya minta maaf. Aku yang libatkan kamu dalam masalah ini. Aku akan melatih kamu. Tapi setelah selesai, kita kembali jadi orang asing. Hah, tentu saja. Dia pikir aku orang gila dengan sindrom Stockholm. Kalau aku nggak bisa buat dia putus, setidaknya aku nggak akan jadi alasan dia disakiti bajingan itu. Sepakat. Besok, siang. Jangan telat. Pukul aku. Lagi. Apa? Aku sudah berusaha. Kamu gak berusaha. Kamu takut. Kamu mau bertahan hidup? Pukul aku sekuat tenaga. Ayo. Tolong, dokter, selamatkan ibuku. Ingat itu, kamu milikku. Adikku, mohon jangan. Bash. Ayo, menjauhlah dariku. Aku seharusnya, tapi kenapa aku nggak mau? Ayo, lepaskan aku. Mau jawab telepon. Bahkan setelah diperlakukan begitu, dia tetap lari ke sisinya. Bahkan saat aku ada di sini. Kamu nggak baik untuknya, Bash. Lepaskan dia. Sial, ini Andi. Kupikir rumah sakit yang telepon soal ibuku. Kamu pikir ini permainan? Kalau kamu nggak mau anggap serius dan belajar melindungi diri, jangan buang waktuku. Kamu nggak tahu tentang aku, Bash. Aku anggap ini serius lebih dari yang kamu kira. Kalau kamu cuma mau hakimi aku nggak butuh kamu. Oh ya? Kamu hebat sekarang? Kamu nggak butuh aku? Sial, dia cantik. Astaga, kenapa aku mau dia lebih dekat sama aku sekarang? Lepaskan aku darimu. Aku ada di atasmu. Apa yang akan kamu lakukan? Nggak masuk akal. Seminggu sebelum pertandingan besar dan kamu malah berguling-guling sama cewek kampus? Dan siapa kamu? Maaf, aku nggak bermaksud alihkan perhatiannya dari klub tarung ini. Pertandingan ini bukan di klub, tapi tinju resmi. Santai. Jangan suruh aku santai saat aku sudah korbankan segalanya buat melatih kamu. Pertandingan ini segalanya, Bash. Ini satu-satunya jalan. Keluar dari Boston dan jauh dari ayah. Benar sekali. Jadi fokus dan usir dia dari sini. Bakal ada banyak cewek saat kamu jadi pro. Enggak. Kamu beneran brengsek. Dia cewek baik. Ya, terlalu baik buat kamu. Kamu bajingan. Bajingan yang benar. Dia bakal hancurkan kamu dan kamu tahu itu. Dengar, Bash. Kita harus menang pertandingan ini. Jangan biarkan dia menghambat kita. Aku nggak bisa berhenti pikirin kamu, Liv.
Aku perlu rasakan tubuhmu menempel di tubuhku lagi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Lihat sayang, kita kayak Jack and Rose. Titanic. Nah, kamu lompat, aku lompat. Janji ya. Selalu. Makasih. Buat masa depan. Buat masa depan. Tunggu sebentar. Gak apa-apa. Iya. Iya. Kamu lompat. Aku enggak. Pergilah Ryan. Perusahaanmu, kerjaan bisnismu, sekarang semua milikku sayang. Aku, Ryan Chase, CEO perusahaan Chase. Triliunan termuda di bawah 30 tahun di Forbes. Tunanganku, Mia coba bunuh aku. Dia racuni aku, dorong aku dari kapal pesiar. Aku selamat tapi kehilangan suaraku, kerajaan bisnisku, dan hidupku. Tapi nasib baik berpihak padaku. Cewek ini bisu, tapi dia orang paling baik yang pernah aku temui. Gak apa-apa. Dia selamatkan aku. Kasih aku kesempatan hidup kedua. Kamu gak apa-apa. Aku kayak kamu. Aku juga gak bisa ngomong. Tapi hilang suara bukan berarti menyerah sama hidup. Yang di dalam sini bicara lebih keras daripada suaramu sendiri. Restoranku butuh tambahan orang, cuma kerjaan kasar. Bayarannya kecil tapi paling gak dapat tempat tidur. Lebih baik daripada tidur di sampah. Mia, kamu curi perusahaanku. Coba bunuh aku. Ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Bersulang. Woo! Bau apa ini? Gak tahu apa itu. Oh, bau banget. Sofia, kamu sudah gila ya? Ini bukan dapur umum. Kamu gak boleh bawa gelandangan masuk ke restoranku. Dia bukan gelandangan. Dia butuh kerjaan. Tapi dia kayak gembel. Oh, astaga, baunya saja bisa bikin tikus got kabur. Cepat usir dia dari sini. Halo, bisa dengar gak? Kok kamu bisa pede masuk ke sini? Bau busuk kayak mayat, kayak bangkai sampai lalat saja kabur. Kamu mau bikin pelangganku takut atau apa?
Dia bisa kerja. Dia kuat. Lebih kuat dari semua yang aku temui. Kuat? Dia itu cuma tikus got. Lihat dia. Kotor banget, bahkan gak pantas buat pel lantai. Dia bisa sikat toilet, angkat barang, atau perbaiki keran rusak di belakang kan? Usir dia dari sini. Aku gak mau ada sampah nodai restoranku. Dasar anak durhaka. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Terus begini caramu buat balas budi. Sekali lagi kamu begitu, malam ini kamu tidur di trotoar. Kerja gratis? Ada apa ini? Kamu ada pengalaman kerja nggak, Nak? Kita lagi kekurangan orang di sini. Kamu diterima. Kekuasaan Ryan sudah berakhir. Sekarang, ini kerajaanku. Bumi ya, kamu gak berhak masuk perusahaan Chase tanpa persetujuan Dewan. Kamu yakin soal itu? Terakhir aku cek, aku pewaris tunggal dari perusahaan Chase. Ryan hilang, bukan mati. Dewan belum kasih izin transfer kepemilikan. Hilang? Sudah 2 bulan dia nggak ada. Kayaknya kamu kebanyakan berhayal. Bahkan kalau dia mati, kamu tetap gak berhak. Kamu tunangannya, bukan pewaris. Tunangannya? Ayolah, kami sudah menikah berbulan-bulan. Mulai hari ini aku istri Ryan Chase. Pewaris sah seluruh kerajaan bisnis ini. Konyol, setauku, dia belum belikan cincin tunanganmu. Menikah apanya? Kami diam-diam saja. Dia nggak mau media ganggu kehidupan pribadi kami. Sini aku lihat. Kamu nggak waras. Perusahaan Case cuma pakai satu aturan. Kalau Ryan masih hidup, dia yang berkuasa. Kalau dia mati, perusahaannya bakal hancur duluan sebelum sempat jatuh ke tanganmu. Berani ngomong lagi, aku hancurkan kamu. Sekarang juga. Coba saja. Tarik batuknya. Tim hukum kami bakal pastikan kamu habiskan sisa hidupmu buat sikat toilet di penjara. Jalankan rencana cadangan. Kalau Ryan nggak muncul juga 3 hari lagi. Lanjutkan ambil alih. 3 hari, Thomas. Itu batas waktumu. Sebarkan ke semua media. Aku pasang hadiah 100 miliar. Temukan bos kita sekarang. Simpan saja, Nak. Sudah 2 bulan. Belilah baju yang layak sedikit. Terima kasih. Potong rambutmu, kamu bakal jadi ganteng. Buat apa kamu kasih uang ke gelandangan itu? Dia sudah setuju kerja tanpa digaji. Dia tetap karyawan, Dayen. Kamu mau dia kerja gratis? Kamu sudah setuju. Kalau dia minta digaji, mending dia keluar saja. Kamu mau bantah? Ayo ngomong. Dasar orang bisu menyedihkan. Rian gak menyedihkan. Cukup, Dayen. Kamu sudah kelewatan.
Apa aku salah? Oh, ayolah. Jangan bilang kamu mulai kasihan sama dia sekarang. Kenapa nggak sekalian saja nikahkan dia sama Sofia? Biar dua orang bisu ini sengsara bareng. Baiklah, kami bakal menikah. Lalu seluruh gajiku buat dia. Konyol banget. Kamu mau menikah sama gelandangan? Kamu pasti sama bodohnya kayak ibumu. Cukup, Diane. Sofia, gak bakal kubiarkan kamu lakukan ini. Kamu memang beda, tapi pantas dapat yang lebih baik. Jauh lebih baik. Oh, sadarlah James. Gelandangan ini cowok terbaik yang bakal Sofia dapat. Ayah, aku gak malu sama dia. Dia kerja keras tiap hari dan gak pernah mengeluh. Dibanding sama cowok-cowok yang selalu hina aku. Sofia, hari pernikahanmu harusnya... Pernikahan asli gak perlu hotel bintang 5. Cukup orang yang baik sama aku. Paling gak di belakangku dia gak hina aku bisu. Maaf, aku sudah gagal. Lindungi anak sendiri aku gak bisa. Kalau kamu enggak selamatkan aku di gang itu, aku pasti sudah mati. Sekarang giliranku lindungi kamu, Sofia. Aku janji, aku bakal lindungi kamu dengan nyawaku. Baiklah, ambil gajimu yang berharga itu dan pergi dari sini. Kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan hadapi dunia. Wow, kau aslinya memang seganteng ini? Ya, sekarang aku milikmu seutuhnya. Makasih. Kamu sudah tunjukkan kalau aku pantas dicintai. Enggak, aku yang makasih. Kamu memanusiakan aku. Apa? Oh, aku tahu. Baru sadar kalau suamimu ternyata keren banget. Kayaknya aku hoki banget. Dua bulan setelah hilangnya Raja Wall Street Ryan Chase, secara misterius, perusahaan Chase tawarkan hadiah 100 miliar bagi siapapun yang punya info. James! James, cepat ke sini! Sofia! Sofia! Cepat turun ke sini! Tunggu, apa kamu triliuner yang hilang itu?
Siapa kamu sebenarnya? Ria, kamu beneran triliuner? Perusahaan Chess umumkan, kalau Ryan Chess nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial, kalau aku mengaku sekarang rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Dayen. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sophia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku dan mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sophia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa? Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Ria, kamu beneran triliuner? Perusahaan Chess umumkan, kalau Ryan Chess nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial, kalau aku mengaku sekarang rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Dayen. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sophia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku dan mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sophia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa? Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Operasi ayahmu butuh biaya 10 miliar. Dia gak ada asuransi, gak ada uang, gak ada tindakan. Tolong, jangan biarkan dia mati. Diana, dia punya uangnya. Sayang, tunggu. Aku ke sana. Tolong, aku mohon banget. Dia harus operasi, dokter bilang biayanya 10 miliar. Jadi kamu merangkak balik ke sini. Tahu nggak? Harusnya kamu begini waktu ayahmu kasih restoran anakku ke orang lain. Dia sekarang. Aku mohon. Biarkan saja dia mati. Kalau dia mati, semuanya bakal jadi milikku. Restoran ini, uang ini, semuanya milikku. Bagaimana kalau kamu galang dana saja atau yang lain? Bilang Ryan ketemu. Kami sudah periksa semua catatan jet pribadi, semua hotel, dan semua pelabuhan. Dia lenyap. Terus cari. Gali tiap gang di New York kalau perlu. Mia si wanita gila itu sudah merencanakan pesta kemenangannya. Kalau aku balik sekarang, tamatlah semua. Tapi aku gak bakal biarkan Sophia menderita. Kamu mau pukul aku? Silahkan, coba saja. Polisi bakal datang secepat kilat dan kamu sendiri yang bakal kena batunya. Tahu nggak? Harusnya aku usir kamu dari dulu banget. Jangan sentuh istriku! Jangan sentuh istriku! Kamu bisa ngomong?
Keren. Jadi kamu bisa ngomong. Kamu mau banget uang itu, kenapa nggak minta-minta di jalanan saja? Itu keahlianmu kan? Aku mau kerja gratis seumur hidupku. Tolong selamatkan ayahku. Oh, mengharukan sekali. Tapi bukan urusanku. Kamu bilang tanpa operasi itu ayahmu bakal mati. Kalau dia mati, kamu nggak bakal dapat sepeser pun dariku. Kamu tahu nggak, bakal semudah ini kan? Kamu ancam aku? Teruskan saja. Nanti kalian berdua akan aku buang buat dimakan tikus di belakang. Jangan ganggu dia. Baiklah, kami pergi sekarang. Tamat riwayatmu. 1 jam lagi seluruh kerajaan bisnis bernilai triliun ini jadi milikku. Ratus orang sudah cari dia ke seluruh New York. Terus kamu bilang, kita masih belum temukan apapun. Thomas, ini aku. Aku balik.